Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masih di kelas saya, yaitu kelas mata kuliah lingkungan bisnis. Materi hari ini merupakan materi terakhir di mata kuliah kita, yaitu mengenai lingkungan etis. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang lingkungan teknologi, dan sebelumnya lagi ada demografi, sosial, dan budaya, ya. Dan masih ada sebelum-sebelumnya lagi. Sebelum saudara-saudari melakukan UAS, nanti akan saya beri tugas, ya, tugas terakhir dari saya. Tugas ini seperti biasa nanti biasanya individu, tapi tugas terakhir ini adalah sebagai tugas kelompok, gitu ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita mengenai lingkungan etis. Selamat belajar, saudara dan saudari. Kalau kita membicarakan mengenai lingkungan etis, ya, etis itu artinya adalah mengenai etika, ya. Jadi kita di sini akan lebih fokus kepada etika bisnis daripada suatu perusahaan, ya. Oke, seperti biasa kita baca sama-sama, ya. Jadi faktor etika itu, ya, jadi perusahaan semakin berada di bawah tekanan untuk mengadopsi sikap yang lebih bertanggung jawab secara sosial terhadap bisnis, dengan memperhatikan kondisi kerja, keamanan, dan kualitas produk serta iklan yang jujur. Etika bisnis dan tingkat tanggung jawab perusahaan menjadi perhatian di sini, ya. Jadi gini, ya. Boleh, ya, suatu perusahaan itu dia mencari laba, gitu ya, atau ingin mendapatkan tujuan, mencapai visi misinya. Namun yang harus diingat adalah perusahaan atau kita nanti menjadi seorang pengusaha, kita harus memperhatikan yang namanya etika bisnis, ya. Jadi etika itu buat siapa? Ya, buat lingkungan sekitar, baik lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar kita, gitu ya, saudara, ya. Saudara, tadi kita kan ngomongin etika nih dari suatu bisnis, ya. Jadi suatu perusahaan itu harus memperhatikan apa sih, gitu ya, untuk etikanya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan yaitu faktor lingkungan kita, yaitu ekologi, ya, gitu ya. Jadi hal ini telah menjadi masalah yang semakin penting dalam politik dan bisnis, dengan banyak perusahaan bertujuan untuk mengambil pendekatan bisnis yang lebih ramah lingkungan, ya. Jadi konsumen lebih sadar lingkungan dan citra hijau akan dapat berguna dalam menghasilkan pendanaan dari investor dan pemerintah. Jadi gini contohnya, ya. Saudara tahu kan di Kalimantan, ya, di Kalimantan itu kadang-kadang menjadi perhatian dunia, ya, dimana di Kalimantan itu sering sekali ada pembabatan hutan secara ilegal, gitu ya. Padahal secara lingkungan hidup, ya, para pecinta lingkungan hidup itu mereka melihat bahwa Kalimantan itu hutannya yang sangat luas, gitu ya. Nah, apabila ada pembabatan seperti itu demi kepentingan pribadi, usaha pribadi, ya, jadi untuk kayu gelondongan contohnya, ya, itu pasti akan merusak lingkungan, gitu ya. Nah, si perusahaan yang mengambil kayu tadi yang secara sepihak, ya, itu tidak termasuk yang beretika baik. Ya, bukan hanya kayu gelondongan. Contoh lagi orang utan. Masih ingat, ya, orang utan yang dianggap sebagai hama di kelapa sawit, ya. Bagaimana para pecinta hewan itu yang peduli pada lingkungan, gitu ya, melihat bahwa kok pengusaha kelapa sawit ini justru si orang utannya itu dibunuh-bunuhin, ya. Karena apa? Dianggap hama. Padahal kita tahu sendiri bahwa orang utan itu adalah binatang yang dilindungi, ya, karena sudah hampir punah di Indonesia ini. Tapi, ya, dengan adanya pengusaha-pengusaha yang ibaratnya, ya, tidak beretika itu, gitu ya, dari kumpulan orang hutan itu, ya, makin lama makin habis kalau misalnya dibunuh-bunuhin, gitu ya. Nah, itulah makanya suatu perusahaan itu harus melihat dari faktor lingkungan atau ekologinya, gitu ya. Lalu, saudara dan saudari, ya, untuk memberikan etika yang baik dari suatu perusahaan, ya. Perusahaan itu dia melakukan yang namanya kegiatan yaitu CSR, ya. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Nah, itu biasanya memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ya. Nah, kalau misalnya di kantor BUMN, ya,
atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang bersifat pemerintah, pegawai negeri gitu ya, itu disebutnya adalah Bina Lingkungan atau TJSL gitu ya. Nah, kalau swasta mereka sebutnya sebagai CSR gitu ya. Nah, kalau dunia pendidikan seperti universitas ya, itu apa sebutnya? Disebutnya sebagai pengabdian masyarakat gitu ya, bukan CSR tapi pengabdian masyarakat ya. Nah, di sini kita apapun bentuk perusahaannya ya, seperti universitas, perusahaan swasta, BUMN atau pemerintahan gitu ya, kita punya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini ya. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan ini maksudnya adalah bahwa perusahaan tuh harus bertanggung jawab terhadap semua tindakannya atau aktivitasnya yang berdampak pada manusia lain serta masyarakat dan lingkungannya. Ya contohnya misalkan kita punya pabrik nih, pabrik tekstil gitu ya. Nah, jangan mentang-mentang kita punya tanahnya tapi tidak memperhatikan lingkungan. Seperti apa? Seperti membuang limbah sembarangan ke sungai sehingga mengganggu pengairan sawah atau mengganggu masyarakat sekitar yang bermukim di situ dengan adanya limbah seperti itu ya, jadi polusi gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita sebagai punya perusahaan kita harus bertanggung jawab dan menjaga lingkungan kita gitu ya. Lalu tanggung jawab perusahaan tidak hanya menghalangi perusahaan mendapatkan laba ya, justru apa? Justru dengan melakukan tanggung jawab sosial ini, nanti masyarakat tuh justru akan makin sayang sama perusahaan itu. Kenapa? Karena ternyata kok ada kepedulian ya, gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita menyayangi, nanti orang tuh akan membalik menyayangi kita. Demikian juga dengan perusahaan, gitu ya. Karena apa? Bukan hanya untuk tidak akan menghalangi mendapatkan laba, karena melaksanakan aktivitas bisnis yang bertanggung jawab. Justru masyarakatnya melindungi nanti ya, lalu akan tetap menguntungkan seperti perusahaan lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita melakukan kegiatan ke sosial, ke masyarakat, misalnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya gitu ya, lalu ikut melakukan penyuluhan, kerja bakti bareng dengan masyarakat sekitar, nanti masyarakat tuh justru akan sayang sama perusahaan kita gitu ya. Oke, lalu istilah tanggung jawab sosial perusahaan melebihi banyak hal termasuk etika bisnis ya. Lalu ada tata kelola perusahaan, bisnis dan lingkungan, dan kewarganegaraan perusahaan atau bisnis dalam masyarakat ya. Jadinya intinya ya, kita punya perusahaan nanti ya, apabila saudara nanti punya perusahaan sendiri, ingat ya, jadi harus ada rasa tanggung jawab ya, masyarakat dirangkul ya. Kalau misalnya jangan sampai kita tuh perusahaan kita merugikan masyarakat dan lingkungan hidup kita. Oke saudara, nanti masalah CSR akan kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita masuk dulu ke teori stakeholder. Oke ya. Nah, kalau stakeholder itu kan berarti kalau secara bahasa Indonesia berarti pemodal ya, pemegang saham seperti itu ya, stakeholder ya. Jadi teori stakeholder itu menyarankan bahwa ada sejumlah kelompok di mana bisnis bertanggung jawab ketika mengejar tujuan dan sasaran yang ditetapkan, gitu ya. Nah, itu teori stakeholder. Lalu, bahwa perusahaan harus memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitasnya kepada pihak lain, seperti konsumen, masyarakat umum, pemasok, pemerintah, lingkungan alam, dan lain-lain ya. Jadi kita menjalankan perusahaan harus ada hitungannya juga ya, kira-kira respon dari masyarakat sekitar dan lingkungan gimana gitu ya. Lalu stakeholder itu apa tadi ya? Jadi itu adalah semua kelompok yang dipengaruhi oleh keputusan kebijakan dan operasi perusahaan. Ya contohnya misalnya pemegang saham, para direksi gitu ya, yang memiliki saham di situ, itu stakeholder. Oke saudara, lalu di sini ada tanggapan bisnis terhadap masalah lingkungan ya. Jadi tanggapan bisnis terhadap masalah lingkungan itu, jadi yang pertama ada kewajiban sosial, yaitu social obligation. Apa sih maksudnya? Jadi di sini perusahaan tuh menggunakan kriteria hukum dan ekonomi dalam aktivitasnya, gitu ya. Lalu ada tanggung jawab sosial atau social responsibility. Jadi di sini perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya, gitu ya. Lalu ada responsivitas sosial, yaitu social responsiveness
ya. Jadi perusahaan itu merespon masukan dari masyarakat atau pihak lain terhadap aktivitas bisnisnya. Jadi di sini kalau misalnya ada yang demo, masyarakat demo gitu ya, misalkan ada apa polusi limbah, ya jangan kita hiraukan ya, jadi justru kita dengarkan ada apa, jangan-jangan memang kita merugikan gitu ya, jangan sampai kita merugikan masyarakat ya. Lalu ada analisis biaya manfaat. Nah, di sini secara Inggrisnya yaitu cost benefit analysis. Jadi salah satu teknik ya yang mencoba untuk menetapkan dan mengevaluasi biaya dan manfaat sosial dari suatu tindakan. Nah, kalau ini kita melihat dari sisi biayanya ya. Jadi segala kegiatan bisnis kita yang berdampak pada lingkungan, kita melakukan perhitungan berdasarkan biaya dan manfaatnya apa gitu ya. Nah, perusahaan itu dapat mengambil biaya dan manfaat sosial dengan menghilangkan aktivitas bisnisnya gitu ya. Lalu saudara, di sini ada metode mendorong kepedulian lingkungan dalam bisnis. Ya kadang-kala kita suka melihat ya ada beberapa perusahaan yang nakal gitu ya. Dia nggak peduli dengan lingkungan, yang penting dirinya untung gitu ya, nggak peduli orang lain kayak gimana. Nah, ini adalah pengusaha yang tidak beretika. Nah, bagaimana sih metode mendorong kepedulian lingkungan dalam bisnis? Yang pertama ada intervensi pemerintah. Nah, di sini intervensi pemerintah berarti pemerintah itu memang harus membuat aturan, kebijakan ya. Dan juga ada hukuman apabila memang ada pengusaha yang nakal seperti itu gitu ya. Nah, ini harus ada campur tangan. Intervensi berarti artinya campur tangan dari pemerintah gitu ya. Oke, lalu ada mekanisme pasar. Ya, mekanisme pasar berarti kan ibaratnya memang kondisi pasar kita ya, ekonomi konsumen-konsumen kita itu seperti apa gitu ya. Ya kalau misalkan kondisi pasar atau konsumen kita ini mereka itu lebih peduli pada kepedulian lingkungan sehingga tidak mau membeli produk yang ibaratnya tidak ramah lingkungan, nah ini pasti akan membuat suatu perusahaan menjadi peduli pada lingkungannya gitu ya. Oke, lalu ada tekanan eksternal. Ya, tekanan eksternal ya misalkan dari pihak supplier atau mungkin pihak dari pemerintah tadi gitu ya, dari pihak konsumen gitu ya, atau mungkin dari luar negeri gitu ya, yang dimana bahwa perusahaan ini tuh udah banyak tekanan, mungkin disorot bahwa dia ini suka merusak lingkungan, sehingga apa dia tuh menjadi sorotan sehingga bisa merusak bisnisnya gitu ya, bisa dirusak oleh yang mengamatinya contohnya gitu ya. Nah itu makanya ada tekanan sehingga dia akan berusaha untuk merubah sehingga peduli menjadi peduli lingkungan gitu ya. Lalu ada regulasi diri. Nah regulasi diri berarti mengasalah peraturan yang harus ada di dalam perusahaan itu terutama buat diri sendiri pribadi gitu ya. Kita tanamkan bahwa kita harus menjalankan bisnis dengan secara baik ya, lalu menjaga lingkungan sekitar kita. Lalu saudara ya, di sini ada manfaat bagi bisnis ya, di mana dia menerapkan kebijakan lingkungan. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah efisiensi input faktor. Ya maksudnya efisiensi dari sisi sumber daya juga seperti itu ya. Nah, lalu ya sekarang kalau misalkan lingkungannya baik, berarti otomatis sumber daya alamnya juga jadi baik gitu kan. Nah makanya bisa tercapai suatu efisiensi. Lalu ada citra pasar yang meningkat. Ya sekarang kalau misalkan kita melakukan menjual green product gitu ya, menjual produk ramah lingkungan. Nah konsumen kan jadi lebih respon gitu ya, menjadi citra perusahaan jadi lebih bagus. Karena apa? Karena kita dikenal sebagai perusahaan yang ramah lingkungan gitu ya. Lalu menyediakan ceruk pasar baru. Nah ini ada kata-kata ceruk pasar. Nah nanti kalau saudara di manajemen pemasaran ya, ceruk pasar itu kalau dalam bahasa Inggris adalah niche ya, niche. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti ceruk. Ceruk itu maksudnya apa sih? Nah jadi gini, misalkan di suatu lingkungan ya, satu lingkungan Jawa Barat gitu ya, siapa sih yang berminat masuk ke Unjani contohnya gitu ya. Oh ada berapa persen ya wilayah misalkan di Jawa Barat, misalnya di Cimahi sendiri, di Subang, lalu ada di Cianjur gitu ya, Sukabumi. Nah bagian-bagian itu yang cuma sebagian ini disebut sebagai ceruk ya, ceruk pasar. Nah jadi dengan adanya kebijakan lingkungan itu akan menyediakan ceruk pasar baru ya, contohnya misalkan yang tadinya mungkin nggak ada nih ya mahasiswa Unjani yang dari Sumatera, sekarang ada yang dari Sumatera. Nah itu ceruk pasar baru jadi konsumen baru gitu ya, mahasiswa baru.
Oke, lalu ada kepatuhan legislatif proaktif. Nah, di sini kepatuhan berarti berdasarkan secara hukum ya. Jadi kalau misalnya menerapkan kebijakan lingkungan berarti kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara tersebut gitu ya. Masih di seputar lingkungan ya. Jadi perusahaan yang menerapkan kebijakan lingkungan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan efisiensi sumber daya. Ya tadi sudah pernah disebutin ya. Lalu peningkatan citra pasar, peluang pasar baru, peningkatan keunggulan pesaing dan reaksi antisipatif ya. Tadi udah pernah dijelasin sebelum slide ini ya. Lalu perusahaan yang menerapkan kebijakan lingkungan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan efisiensi sumber daya, peningkatan citra pasar, peluang pasar baru, peningkatan unggulan. Kok ini jadi 2 kali ya? Sorry ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya memang pasti kita kalau misalnya peduli dengan lingkungan, kita pasti akan mendapatkan hal yang lebih dari situ, gitu ya. Oke, lalu saudara di sini ada sistem manajemen lingkungan atau kita sebut sini mungkin penemunya adalah SETI ya. Oke, jadi sistem manajemen lingkungan itu ya pertama ada kewajiban sosial. Jadi situasi di mana organisasi menggunakan kriteria hukum dan ekonomi untuk mengontrol perilaku perusahaan, yaitu kewajiban sosial. Lalu ada tanggung jawab sosial ya. Ini jenis organisasi ini mencoba melampaui persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan sebaiknya berusaha menyesuaikan dengan nilai dan norma masyarakat saat ini. Nah, itu tanggung jawab sosial ya. Jadi bold ya, kewajiban sosial. Lalu ada tanggung jawab sosial, jadi bold ya. Lalu ada responsivitas sosial ya, di bold juga. Jadi responsivitas sosial. Jadi organisasi ini menunjukkan strategi proaktif ya, secara aktif mencari perubahan sosial di masa depan. Oke, lalu ada interaksi bisnis dan masyarakat ya. Di sini ada analisa biaya manfaat. Tadi sudah dijelaskan ya, biaya manfaat. Jadi kita harus menganalisa, andai kata kita memang melakukan bisnis dan dampaknya terhadap lingkungan, kita melakukan analisa biaya dan manfaatnya ya. Apa sih analisis biaya manfaat itu? Jadi adalah salah satu teknik yang mencoba untuk menetapkan dan mengevaluasi biaya dan manfaat sosial dari suatu tindakan. Nah, di sini ada 2 kesulitan khusus yang muncul ya dari interaksi bisnis dan masyarakat. Yang pertama, itu pengukuran unit fisik seperti peningkatan atau kualitas hidup tuh sulit ya untuk diukur. Jadi berkualitas atau enggak hidupnya gitu ya. Pengukurannya nih sulit ya secara fisik. Lalu ada kompleksitas yang terlibat dalam mengurangi semua biaya dan manfaat ke beberapa unit umum akun untuk menawarkan tingkat perbandingan. Jadi bersifat kompleks ya, karena ibaratnya bagaimana ya namanya kegiatan di masyarakat ini yang lingkungan ini memang kompleks sifatnya sehingga sulit untuk diukur gitu ya. Lalu saudara, kalau kita ngomongin etika bisnis ya, etika ini ada hubungannya dengan moral ya, sama nggak sih gitu ya? Nah, sebenarnya beda ya, tapi kita coba lihat ya. Jadi etika dulu. Jadi etika di sini ada tokoh yang namanya Hughes mengemukakan definisi etika sebagai berikut ya. Jadi etika itu adalah sebuah bagian dari falsafah yang berkaitan dengan nilai-nilai kelakuan manusia. Nah, sedangkan moral itu berasal dari bahasa Latin ya, moral ya, yaitu mores. Itu yang dapat diartikan sebagai perbuatan dan kelakuan gitu ya. Ya sebenarnya sih kelakuan manusia juga gitu ya, dan di sini sebenarnya berhubungan gitu ya. Jadi antara etika dan moral ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Oke, lalu mengenai tindakan etis. Tindakan etis ini ada beberapa alasan berkaitan dengan tindakan pelanggaran etika. Ya, kita harus mengetahui dulu ya, mengapa sih perusahaan itu sering bertindak tidak etis gitu ya. Ya contohnya misalkan ada pabrik garmen gitu ya, tapi limbahnya itu selalu dibuang ke sungai, dia nggak mau repot gitu ya. Kenapa mereka tuh nggak bertindak etis? Oh, karena ada dorongan-dorongan bagi pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan laba yang lebih tinggi. Nah, muncullah sifat serakah manusia gitu ya, karena ingin laba yang lebih tinggi sehingga tidak mempedulikan lingkungan gitu ya. Lalu seringkali terjadi di bidang pemasaran kadangkala
ya. Nah, kalau bidang pemasaran maksudnya kayak gimana nih tindakan etisnya? Ya, contoh gini deh, kamu pernah nggak sih, misalkan apa namanya, harga, aku saya dulu pernah kejadian, bukan dulu ya, beberapa ya belum setahun ini ya, saya mau beli buah-buahan ya, ada buah anggur gitu ya, kok harga buah anggur murah banget cuma 20.000 gitu ya. Saya lihat dia jualannya di mobil ya, tertulis 20.000 satu, kok dari jauh 1 kilo gitu, 1 kilo 20.000. Pas saya turun, pas saya berhenti, pas saya dekat lagi ya, ternyata apa, satu strip 4/4 gitu ya, empatnya itu kecil banget ya, nggak kelihatan kalau misalnya kita lewat naik mobil atau naik motor gitu ya. Nah itu kan secara promosi tapi dia menjebak, nah itu tindakan tidak etis. Karena apa? Menipu gitu ya. Atau lain lagi gini deh ya, misalnya kamu mendapatkan voucher ya, voucher apa nih, voucher belanja senilai 20.000 ya, tapi di situ nggak dijelasin apa syaratnya gitu ya. Pas saat sampai kamu ke toko, kamu ya boleh mendapatkan voucher 20.000, tapi kamu harus belanja dulu senilai 150.000 gitu ya. Jadi voucher itu nggak cuma-cuma, ternyata ada maunya gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalkan memang secara etis ya, misalkan ada voucher ya kasih aja gitu ya sebagai promosi, ya nggak usah ada embel-embel seperti itu atau justru menipu gitu ya. Nah pokoknya yang itu dalam pemasaran tuh sering sekali terjadi tindakan yang tidak etis. Ini kalau kita ngomongin tadi ya tindakan tidak etis di bidang pemasaran ya, ada praktek pelanggaran etika apa aja sih contohnya? Contohnya periklanan. Banyak ya periklanan yang ibaratnya ngomongnya memutihkan kulit hanya dalam waktu 2-3 minggu. Nah sekarang emangnya kulit warna coklat atau hitam itu tidak cantik? Padahal kan tidak selalu seperti itu gitu ya. Dan benarkah dalam 3 minggu bisa langsung putih? Nah kalau misalkan secara lahir dia sudah kulitnya hitam gimana? Nah itu periklanan kan berarti itu tidak etis tuh ya, bohong dong gitu ya. Nah lalu produk yang diiklankan tidak sesuai dengan yang sebenarnya didapat konsumen. Contohnya ya, kamu ngeliat makan nih, kita lagi ke restoran, lihat ada burger ya, burgernya tuh wah kayaknya kok di foto gede banget gitu ya, gede dagingnya, lalu pakai keju, pakai sayur. Pas kamu beli ternyata kok kempes. Nah sebenarnya ya memang produknya sih sama tapi kok nggak sesuai dengan di foto. Nah gitu ya, nah, itu salah satu pelanggaran etika juga gitu ya. Lalu kemasan atau pembungkusan. Ya contohnya kemasan, misalnya kita beli barang produk gitu ya, kemasannya sengaja ya dibuat yang murah sehingga menggunakan plastik biasa atau apa gitu ya, atau kemasannya ibaratnya ya kadang-kala nggak ada kemasan padahal sebenarnya ada. Nah itu adalah pelanggaran etika ya gitu. Oke lalu produk kemasan besar tapi isi kecil, nah sering nggak misalnya beli apa snack ya Ciki, Citato atau apa gitu ya, bukan saya belum ngomong merek ya. Ngomong sih kayaknya gembung gitu ya, tapi pas udah dibuka prok ya cuma kecil segini isinya, supaya gede digembungin gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya secara etika nggak bagus gitu ya. Oke jadi produk kemasan besar tapi isi kecil gitu ya. Oke lalu harga ya, jadi kalau harga kadang-kala gini ya, sebenarnya harga dari pabrik itu atau dari pusat itu harganya sebenarnya cuma Rp5.000 ya, tapi ya berhubung ibaratnya banyak permintaan gitu ya, harganya dinaikin jadi berapa, jadi 25.000 gitu. Nah itu sebenarnya kayak gitu kan nggak bagus, karena apa, sebenarnya masyarakat tuh butuh ya. Ya contohnya gini deh, gula, beras gitu ya, gula susah nih di pasaran, sebenarnya ada ya di distributor, ditimbun sama mereka, pada saat susah baru dikeluarin dengan harga yang mahal. Nah itu tuh sebenarnya kan membuat masyarakat susah ya, nggak boleh kayak gitu ya. Lalu ada kebijakan nasional yang tidak etis. Nah berarti ini berhubungan dengan apa, dengan pemerintah ya. Contohnya apa nih, pemerintah kita nih ya, sudah tahu Indonesia banyak petani ya, petani-petani apa, misalkan tomat, lalu ada sayur mayur, lalu ada ya banyak lah petani-petani lain sayuran gitu ya. Masa sih impor dari Cina
impor dari Thailand gitu ya. Kenapa nggak diberdayakan aja ya yang petani di Indonesia? Sampai garam kita udah tahu kita banyak pantai ya, kenapa kita harus impor? Nah, itu kebijakan nasional yang ngawur. Saya jadi ngomong politik ya. Oke, lalu ada produk. Ya, produk kalau misalkan apa namanya? Ya kalau misalkan ternyata produknya itu cacat atau produknya tidak sesuai, itu berarti kan tidak apa yang sesuai janjikan ya, berarti kan itu udah melanggar etika ya. Lalu ada produk baru keluar dalam jangka waktu cepat, seolah-olah produk lama sudah tertinggal. Ya ini banyak sih produk baru gitu yang cepat, yang tapi sekarang ya ibaratnya ya namanya persaingan sih ya, persaingan ya sebenarnya sih sah-sah aja sih produk baru gitu, cuma ya memang harus siap bersaing di pasaran ya. Jadi ya ibaratnya apa namanya, produk baru ini keluar dengan jangka waktu yang cepat sekali, padahal produk lama tuh sebenarnya masih bisa dipakai gitu ya. Nah itu sebenarnya sih ya secara etika ya bisa dibilang tidak beretika, tapi secara bersaing ya sah-sah aja gitu ya. Oke, saudara, kita masuk lagi ya ke CSR yang sebelumnya telah dibahas ya, kita perdalam lagi. Jadi apa sih pengertian CSR atau Corporate Social Responsibilities ya, atau tanggung jawab sosial perusahaan ya. Jadi Corporate Social Responsibility atau CSR means that a corporation should be held accountable for any of its action that affect people. Ya, nggak perlu saya terjemahkan ya, saudara bisa terjemahkan sendiri ya. Oke, lalu their communities and their environment. It implies that negative business impact on people and society should be acknowledged and corrected if at all possible. Ya, oke, ini ada Indonesianya, tapi bukan translatannya ya. Oke, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan. Yang tadi sebelumnya udah pernah dijelasin ya, terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak yang tidak mampu ya, tapi dia cerdas di daerah tersebut gitu ya. Lalu dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial ya, dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada gitu ya. Oke, ini salah satu contoh kegiatan-kegiatan CSR ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Bisa universitas, bisa perusahaan swasta, BUMN, pegawai negeri gitu ya, departemen dan lain sebagainya. Bentuk CSR itu seperti ini biasanya ya, nggak cuma memberikan sembako atau apa, bisa juga melakukan kerja bakti ya, lalu beasiswa, lalu misalkan melakukan penyuluhan, pelatihan, nah seperti itu ya. Jadi banyak, intinya apa? Kita melakukan tanggung jawab sosial kita atau kepedulian kita kepada masyarakat di sekitar kita. Lalu saudara, jadi kegiatan CSR ini akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Kenapa gitu ya? Justru kalau kita melakukan CSR, justru bisnis kita tuh pasti akan berlanjut terus gitu ya. Yang pertama, menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan. Bahkan dapat menumbuhkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Ya, seperti tadi. Ya, kita selalu peduli pada lingkungan. Kita memberikan pekerjaan pada masyarakat sekitar. Kalau ada apa-apa, masyarakat nanti akan membela kita. Ya, karena nggak mau kehilangan perusahaan yang dicintainya. Ya, contohnya di Unjani deh. Unjani banyak kos-kosan kan di pinggiran Unjani itu, lalu banyak yang jualan makanan ya, banyak kan bantuan dari Unjani sebenarnya, belum lagi mereka juga dikasih penyuluhan, lalu ada kerja bakti juga ya, lalu ada pengabdian masyarakat yang ibaratnya memang butuh butuh pelatihan buat mereka. Ini Unjani pernah melakukan itu dan masyarakat sekitar Unjani cinta sama Unjani
gitu ya. Lalu ada terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Nah, kalau perusahaan kita ini ibaratnya peduli pada lingkungan, otomatis kan lingkungan alam itu nggak rusak. Jadi otomatis apa? Kesediaan sumber daya alam kita pasti akan ada terus gitu ya, terbaharui gitu ya. Lalu ada tambahan keuntungan dari unit bisnis baru ya, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh corporate. Nah, ini CSR itu nanti kalau di suatu perusahaan itu ada divisi khusus ya, yang bekerjanya khusus untuk di bagian CSR gitu ya. Nah, itu merupakan unit bisnis baru bagi perusahaan. Ada 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Oke ya. Nah, ini dengan adanya pelatihan, penyuluhan gitu ya. Lalu yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Nah, nanti kamu lihat ya, yang baru semester 1 mungkin belum melihat langsung kondisi Unjani ya, tapi kamu lihat nanti sekitar Unjani itu banyak kos-kosan, banyak yang jualan. Nah, itu membantu menguatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Jangankan yang di sekitar Unjani, yang agak jauh juga sudah mulai ya. Kenapa? Bikin kos-kosan. Nah, seperti itu ya. Sehingga mereka jadi punya tambahan uang buat sehari-hari gitu ya. Lalu 3, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerendahan konflik ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menjaga, ya ibaratnya kayak kita bertetangga nih, kalau misalnya kita nggak menjaga hubungan dengan tetangga kita kan nanti bisa konflik ya. Nah, makanya di sini perlu dengan adanya kepedulian. Nah, kalau perusahaan dengan melakukan CSR ya. Oke, lalu yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik ya. Nah, dengan CSR kita jadi paham ya, misalnya kita didemo oleh masyarakat bahwa kita membuang limbah sembarangan, oh berarti ada yang salah dengan perusahaan kita. Oke ya. Nah, berarti kita harus bisa mengubah dan perbaikan perusahaan kita seperti apa. Ya. Lalu, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Jelas, kalau kita misalkan melakukan CSR, kita peduli sama lingkungan, kita akan ikut melakukan pelestarian lingkungan, dan kita bisa melestarikan budaya dan lingkungan fisik kita, bahkan lingkungan sosial kita. Saudara-saudari, CSR ini sebenarnya banyak manfaatnya ya, bagi masyarakat, bagi perusahaan gitu ya. Nah, oke, kita bahas dulu manfaat CSR bagi masyarakat. Oke ya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Ya jelas ya. Karena apa? Masyarakat diperhatikan oleh perusahaan gitu ya. Nah, itu manfaat bagi masyarakat ya. Lalu adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut ya. Dulu nih ya, di lingkungan Unjani itu banyak tuh ya yang daerah tersebut tuh yang yang berprestasi diberikan beasiswa gitu ya. Nah, sekarang udah merambah ke kayak misalnya ke Papua, udah melebar, nggak cuma di lingkungan itu aja ya. Nah, itu beasiswa. Bahkan kan suka buka tuh jalur PMDK ya, jalur berprestasi, yang mungkin saudara juga ada yang masuknya lewat jalur itu ya. Nah, jadi di sekitar wilayah Unjani juga lebih diprioritaskan gitu ya. Oke, lalu meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Ya, sekarang kita perusahaan dan masyarakat bekerja sama, bergotong royong untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak atau mungkin perlu dibangun gitu ya. Nah, lalu adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada gitu ya. Nah ya, kalau misalnya itu berarti ya, misalkan kita nggak ada masjid, nggak ada tempat ibadah yang lain, ayo kita bangun bersama. Atau mungkin tidak ada fasilitas air bersih, ayo kita bikin artesis atau apa. Nah, itu tuh bermanfaat ya bagi masyarakat. Dan apa sih manfaat CSR bagi perusahaan? Ya, tadi kan bagi masyarakat. Nah, kalau bagi perusahaan apa? Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Nah, kalau perusahaan peduli pada masyarakat, otomatis masyarakat jadi peduli juga sama kita kan. Jadi perusahaan juga citranya jadi bagus gitu ya. Lalu mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Ya, bisa ya, contohnya dulu waktu saya di Unpad ya, misalnya Unpad bekerja sama dengan Unilever, membuat perairan irigasi, misalkan di mana, di Subang, di Karawang, di mana, nah seperti itu ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan CSR ini ya. Dengan begitu,
kalau dengan udah ada hubungan seperti itu kan akan membuat kita jadi lebih bagus lagi gitu ya, baik lagi gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Ya, contohnya misalnya Unjani gitu ya. Unjani kalau di mata masyarakat tuh udah bagus ya, karena apa? Sering melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Lalu mungkin nggak usah Unjani deh, misalkan Unilever atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, nanti kalian baca ya, ada contoh-contohnya ya. Melakukan CSR di suatu lokasi ya, contohnya aja deh Unilever deh gitu ya, melakukan CSR di wilayah Jawa Barat gitu ya, perkampungan, pedesaan, melakukan irigasi gitu ya, membuka saluran irigasi. Nah, masyarakat sekitar misalkan lagi ke warung nih, Bu, bade meser sabun gitu ya. Sabun apa gitu? Sabun iya we, Bu. Nah, ini ya. Tapi kata yang punya warungnya atau yang orang sekitar, pakainya sabun Lux aja. Kenapa? Soalnya orang Unilever mah bager gitu. Kemarin kan lagi ini ya, banyak bantuan dari mereka dan dari Unpad juga. Nah, kayak gitu contohnya ya. Nah, itu sehingga apa? Lux itu kan merek. Ya. Karena ada CSR, jadinya apa? Oh, jadi masyarakat udahlah beli itu aja karena baik sih perusahaannya. Nah, itu ya. Itu akan memperkuat brand atau merek perusahaan. Ya. Lalu membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Ya, jadi sekarang kayak contohnya di Unilever, dia melakukan kebaikan di suatu pedesaan, sehingga apa? Dia berbeda ya dengan perusahaan lain. Perusahaan lain kayaknya kok nggak ada kegiatan apa-apa sih di desa kita. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Lalu memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, dengan adanya kegiatan CSR itu kan kita jadi terjun langsung ya ke masyarakat ya. Jadi perusahaan tuh jadi tahu kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga dia bisa memberikan inovasi bagi produknya nanti. Oh, masyarakat tuh ternyata butuhnya ini loh gitu ya. Oke saudara, untuk slide ini nanti saudara baca ya. Jadi intinya menurut Dat ya, ini dilihat dari jurnal ya, ini Dat ini dia penulis tahun 2002 di halaman 6 itu ada 3 alasan mengapa perusahaan melakukan CSR. Intinya ada 3 ya. Nah, nanti saudara baca penjelasannya. Yang pertama, perusahaan setidaknya harus patuh atau comply terhadap peraturan nasional gitu ya. Nah, lalu risk minimization. Oke ya. Lalu value creation. Oke, penjelasannya silahkan baca. Kok pemirsa? Saudara, ternyata pemerintah itu dia juga melakukan, ada perannya dalam CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekitar kita ya. Nah, pemerintah Indonesia itu dia membuat undang-undang dan peraturan pemerintah atau PP tentang keharusan perusahaan menjalankan CSR. Jadi perusahaan yang sudah bonafit yang besar itu wajib melakukan CSR. Nah, kalau perusahaan yang masih kecil belum wajib ya, karena dananya juga kan belum cukup gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang besar ya sudah multinational company atau mungkin sudah termasuk kategori menengah ke atas lah gitu ya, menengah dan yang besar gitu ya, itu wajib melakukan CSR. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persaringan Terbatas atau UU PT serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, Perseroan Terbatas gitu ya. Nah, di situ dalam pasal 47 itu ayat 1 disebutkan TJSL itu wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara pada ayat 3 ditegaskan mengenai sanksi, yaitu perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan yang terkait. Saudara, demikian materi kita hari ini mengenai lingkungan etis ya. Di PPT itu masih ada slide selanjutnya ya. Itu hanya contoh ya, contoh beberapa perusahaan seperti BCA, PT BK, Unilever, di mana mereka itu melakukan kegiatan CSR ya. Nanti saudara silahkan baca. Jadi intinya perusahaan untuk dalam hal lingkungan etis ini mereka tuh harus bisa menjalankan etika bisnisnya dengan baik.
Nah, bagaimana jalannya? Yaitu dengan cara melakukan CSR tadi ya, peduli pada lingkungan hidup, alam maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, gitu, saudara ya. Baik, demikian tidak terasa ya ini materi kita yang terakhir ya untuk lingkungan bisnis. Saya harap saudara bisa memahami keseluruhan materi dengan baik ya. Seperti biasa ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh via WA ya, atau kemudian nanti di kolom Google Classroom ya, silakan ya. Baik, demikian saudara, saya mohon maaf apabila ada yang kekurangan ya di sini materinya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.